Untuk saat ini kondisi Samarinda belum terpenuhi kalau kita merujuk kepada ketentuan perundang-undangan. Ada tadi istilah yang disebut dengan ruang terbuka itu dua. Ruang terbuka RTH itu ada dua, yaitu privat dan publik. Karena harapannya kawasan itu menjadi tidak akan dirubah kalau sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Halo, ketemu lagi dengan kami di Opublik, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Langsung dari kawasan MPP Kota Samarinda, Jalan Pahlawan 1 Samarinda, kita akan berbincang-bincang tentang izin pemotongan pohon nih. Dan bersama kita hari ini sudah ada perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Beliau merupakan Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Bapak Basuni Eshut MM. Selamat datang nih Pak Basuni. Kita santai saja nih Pak, ngobrol siang-siang cerah banget nih. Siap. Terkait ruang terbuka hijau itu di Samarinda udah terpenuhi nggak sih Pak? Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku hari ini, prosentase pemenuhan itu sebenarnya 30% dengan pembagian 10% privat, kemudian 20% publik. Untuk saat ini kondisi Samarinda belum terpenuhi kalau kita merujuk kepada ketentuan perundang-undangan. Padahal masih bukaan hijaunya masih banyak ya Pak? Itu bukan RTH tapi ya? Betul, makanya ada tadi istilah yang disebut dengan ruang terbuka itu dua. Ruang terbuka RTH itu ada dua, yaitu privat dan publik. Nah, privat itu bisa diperoleh dari ruang terbuka hijau yang hari ini kita lihat. Nah, itu 10%. Apakah hari ini 10%-nya tercapai? Justru terlampaui. Cuman itu privat. Privat artinya ada potensi bagi pemiliknya untuk merubah menjadi apapun sesuai dengan tata ruang. Nah, sebenarnya yang didorong adalah 20% publik. Nah, 20% publik ini adalah RTH publik itu dia bunyinya seperti ini. Ruang terbuka hijau publik adalah kawasan yang dimiliki dan dikelola atau dikerjasamakan. Nah, kalimat itu yang dipegang, jadi dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Kenapa itu diikat dengan itu? Karena harapannya kawasan itu menjadi tidak akan dirubah kalau sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau seandainya perusahaan bikin perumahan, syaratnya berapa RTH Pak? Memang di dalam ketentuan selama yang berlaku, setiap pembangunan perumahan itu ada kewajiban menyiapkan 10% MBR, untuk yang MBR itu 10%, kemudian yang komersil itu 20%. Oh, dibagi sudah Pak? Ya, jadi mereka harus menyiapkan, itu adalah bagian dari upaya penambahan yang hari ini dilakukan atau yang bisa kita dapat. Karena memang kita berharap setiap perumahan yang melakukan pengembangan itu menyiapkan dan sudah ada titik koordinat, karena itu akan diserahkan ke pemerintah daerah. Ya. Itu bentuk-bentuk RTH itu seperti apa sih? Kalau kita tentu mengacu kepada apa yang selama ini di dalam ketentuan, bahwa RTH itu apa saja. Kalau kita bicara RTH memang banyak. Ada dia hutan kota disebutnya, ada taman kota, kemudian lapangan juga bisa dihitung, kuburan juga bisa dihitung. Itu bagian dari atau taman kehati dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk RTH yang ada di sebuah kawasan, ada di sebuah kota. Kalau di sepanjang jalan itu pohon-pohon itu termasuk RTH? Dia termasuk. Kenapa? Karena memang itu yang kita sebut dengan taman median. Taman median jalan. Artinya itu juga bagian dari upaya pemerintah menambah ruang terbuka hijau dari setiap pembangunan jalan. Kemudian disiapkanlah median-median yang ada di tengah itu. Nah, itu bagian dari kita sebut dengan ruang terbuka hijau publik. Itu kalau Samarinda butuh mendorong berapa persen lagi Pak dari kebutuhan 20%? Kalau kita mengacu kepada ketentuan yang disebut RTH publik, karena itu kan tugas pemerintah, itu luar biasa. Dari dorongannya memang sangat luar biasa. Yang selama ini mungkin ya dipahami secara umum
orang selalu akan bilang seperti ini, kan kalau kita berangkat ke utara, kita berangkat ke Sambutan atau kita hulu, kita masih menyaksikan hijau. Iya. Memang benar, ketika kita mengartikan itu berhenti pada kalimat RTH, ruang terbuka hijau, benar bahwa itu tanpa tutupannya adalah hijau. Begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada tugas pemerintah daerah itu menciptakan ruang terbuka hijau publik, nah, maka disitulah sebenarnya kita kekurangan. Karena tadi dimiliki, dikelola, atau melalui kerjasama. CSR gitu Pak? CSR boleh. Sama kita contohkan ini, Bapak kemudian punya lahan 5 hektar, kemudian kondisi tutupannya bagus, kemudian kita ada kerjasama, jangan ditebang, mungkin dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, itu bisa dihitung sebagai bagian dari yang disebut ruang terbuka hijau publik, kan gitu. Kalau misal nih milik swasta nih Pak, tapi dia bergerak di bidang usaha, sebutlah urban area, itu kan hijau tuh. Sejauh ada kerjasama bisa disebut RTH? Boleh, RTH publik boleh. Nah, jadi yang terbaru memang berdasarkan peraturan Menteri ATR itu tadi, kalau dulu diikat dengan kalimat dimiliki dan dikelola. Nah, sekarang boleh melalui kerjasama. Oleh siapa? Boleh dengan swasta, pemerintah pusat, atau pemerintah provinsi. Nah, itu boleh. Jadi, tapi memang legalnya itu harus diikat dengan kerjasama. Supaya apa? Pas kita catat, ternyata tahun depan dirubah. Nah, tetapi paling tidak ada jangka waktu yang jelas. Oh, dalam 5 tahun ke depan ini tetap tidak berubah. Gitu. Boleh kalau. Kita mulai masuk nih Pak. Berarti yang di pinggir jalan, hijau-hijauan ini milik pemerintah. Ya. Itu masyarakat boleh motong nggak sih? Jadi begini, di Kota Samarinda itu ada perda yang mengatur tentang itu. Jadi mungkin ini juga sekaligus kita ingin sampaikan bahwa ada Perda 19 tahun 2013. Itu tentang penghijauan Kota Samarinda. Nah, sebenarnya itu ada, ya. Nah, salah satunya memang mengatur apa yang tadi tuh, apa yang harus dilakukan terhadap untuk menambah penghijauan. Dan salah satu yang diatur adalah pohon-pohon di sepanjang median jalan yang dimiliki oleh kata, artinya ini yang publik. Nah, dan itu bersinggungan atau selaras dengan tugasnya DLH sebenarnya. Nah, jadi itu salah satunya yang terkait dengan pohon itu adalah melakukan penataan dan perapian pohon peneduh di median jalan. Penataan ya? Iya, penataan kalau kita bisa maknai adalah tentu ketika dia kurang serasi, kita serasikan. Kalau kemudian dia membahayakan, tentu kita harus tata ulang. Kalau mungkin menutupi lampu jalanan, nah itulah kemudian kita tata. Sebenarnya sebatas itu. Nah, namun demikian di dalam Perda 19 itu sebenarnya diatur. Barang siapa, artinya mau pemerintah, sekolah, swasta, apapun ketika akan melakukan tadi pemangkasan dan penataan, memang di sana diatur harus ada izin. Harus ada izinnya pertama. Yang kedua, kemudian kalau berdasarkan izin tadi diberikan atau dibolehkan, kemudian ada yang disebut dengan kompensasi bibit. Oh, pengganti. Ya, jadi di sana hanya dibunyikan bahwa siapapun yang kemudian diberikan izin melakukan pemangkasan atau boleh melakukan pemotongan itu harus mengganti kompensasi bibit. Berapa? Dalam ketentuannya pasal 15 itu disebutkan bahwa ketika dia dipotong, maka akan mengganti sebesar diameter pohon yang akan dipotong. Bibit Ya, apa tuh Pak? Yang bibitnya memang tidak disebutkan, tentu itu diserahkan kepada dinas teknis kebutuhan apa pada saat itu. Memang dia tidak diatur. Yang diatur hanya banyaknya kompensasi dan tinggi. Jadi kalau contoh nih, Bapak kemudian datang ke kita, Pak kami mau pengen motong ini gitu kan. Tentu tidak semua kita izinkan juga, karena tadi pada saat ini dia juga kurang. Kan gitu. Tapi kalau kemudian secara analisis, oh ini bisa nih, baru kemudian masuklah pada yang disebut tadi kompensasi. Jadi ketika diukur diameternya 40, anggaplah oh ya bisa dipotong, kemudian mengganti bibit sebanyak 40, tingginya 2 meter. Jadi itu yang diatur. Ya, artinya perdanya bunyinya begitu. Nah, bagaimana kalau mangkas? Kalau mangkas dalam perda itu disebutkan bahwa ketika akan melakukan pemangkasan, mengganti kompensasi bibitnya adalah separuh dari diameter. Jadi kalau diameternya 40, 20.
dia ganti tingginya berapa? Tingginya sama 2 meter. Tinggi. Oh, Nah, tingginya itu sama, Pak? iya. Diameternya yang sama? Ya, yang dibedakan tuh 2 meter. Jadi kalau selama ini apakah ada bayar? Tidak ada. Ya tentu pengertian bayar mengeluarkan uang itu karena dia beli bibit. Iya, pengganti. Beli bibit baru diserahkan ke DLH. Nah, itulah itu diatur di dalam Perda 19 2013 tentang penghijauan. Pada pasal 15 itu diatur tentang hal itu. Kalau penggantinya di peletakan gantinya ini, Pak, yang menentukan dinas teknis ya? Ya, memang selama ini kan mungkin ada di mana. Nah, selama ini kita memang kalau belum ada kita koleksi karena memang apakah kemudian kita punya lahan-lahan tertentu yang nantinya akan kita jadikan sebagai ruang terbuka hijau atau mengganti RTH-RTH yang memang selama ini kosong sudah ditentukan tapi mungkin ada mati dan sebagainya. Gitu Karena ya. kalau diameter 40 itu butuh alat khusus tuh mungkin ya, Pak, untuk nanamnya lagi. Oh, bukan. Kan diameter yang diukur ini yang ditebang atau yang akan dipotong. Tapi kalau penggantinya Kompensasinya? kan hanya tinggi aja yang diukur, 2 meter. gitu. Artinya jenis A sama diameter itu menyembuhkan jumlahnya. Oh, jumlah. Diameternya 20. Oke. Berarti si pemohon itu mengganti 40 bibit. Penggantinya, Pak. Nah, jadi bukan diameternya. Diameter itu untuk menentukan jumlah bibit. Jumlah saja. Jumlah yang akan dikompensasi. Padahal, Gitu. Pak, kayak ulin itu 20 meter butuh puluhan tahun kali ya. Ya, nah hari ini perda kita tuh seperti itu. Di beberapa tempat kita pernah mendengar atau mana itu contoh kayak Balikpapan tuh dia dihitung sampai biaya pemeliharaan. Iya. Oh. Jadi memang dianalisis betul sama biaya melihara kalau diameter 30 kira-kira berapa tahun umurnya sampai seperti itu. Nah, itu kondisi, tapi setiap daerah tentu beda-beda kebijakannya. Untuk hari ini Samarinda sudah ada perda yang mengatur itu. Nah, itulah yang diatur. Jadi tadi pemotongan sebesar diameter tingginya 2 meter, pemangkasan setengah dari diameter, tingginya sama dengan 2 meter. Termasuk pelebaran jalan nggak sih, Pak? Karena lebar jalan itu kan biasanya banyak pohon-pohon yang tebang tuh. Oh iya, selama ini Termasuk. karena perda itu dia tidak memisahkan antara pemerintah, swasta, dan ya kena. Ada kewajiban. Ada kewajiban. Kita pun kalau teman-teman dalam hal ini, kemudian ada proyek-proyek drainase, kita tetap memang, cuman ada sedikit permasalahan seringkali peraturan itu kemudian belum dipahami secara merata. Karena itu kan ketika membeli bibit kan sebenarnya butuh dana. Ketika di dalam perencanaan tidak disiapkan, nah itu sering menjadi kendala. Jadi Di dalam situ. perencanaan juga mengganti yang pohon. Mestinya di dalam perencanaan ketika akan ada pelebaran ada 5 pohon yang akan kena, mestinya mereka ukur. Karena perda ini udah lama nih, ukur dulu kira-kira harga bibit, tanya aja ke penangkar bibit berapa, mestinya di perencanaan udah masuk. Sehingga ketika kontraktor datang mereka udah siap. Nah, itu kadang-kadang yang di lapangan yang sering nih kami belum ada ya, tapi perda ini perda ini bunyinya seperti itu. Itu beberapa beberapa hal yang kadang-kadang terjadi di tingkat lapangan memang. Oke, Pak. Terkait izin pemotongan pohon ini, apakah mengikat hanya pohon-pohon yang milik pemerintah, sebutkanlah begitu, atau saya punya pohon di rumah, saya butuh jasa potong, bisa itu masuk nggak sih, Pak? Kalau mengacu kepada tugas fungsi DLH, khususnya bidang kami tata lingkungan, tentu tidak masuk. Karena bunyi di dalam tugas pokok kami terkait dengan pohon itu ya tadi, melakukan penataan dan perapian pohon peneduh di median jalan. Oh gitu. Jadi izin itu mengatur hanya izin pemotongan pohon yang ada di median jalan. Kalau terdampak mungkin ada kegiatan tadi, kadang-kadang ada bangun rumah pas di depannya karena tanah. Nah, itu sebenarnya lebih memayungi ke arah sana. Namun demikian memang seringkali masyarakat itu melihatnya kan karena mungkin punya alat, tentu untuk menentukan penataan pohon kita kan tentu harus punya alat. Punya skill juga. Punya skill, punya peralatan. Mungkin itu terlihat. Kemudian hampir nih semua masyarakat yang begitu, DLH ini. Nah, itu juga lumayan tantangan bagi kita bagaimana menjelaskan. Karena seringkali itu disalahkan ketika kita kemudian mungkin tidak melakukan apa yang diinginkan, seakan-akan ini kamu ya memang tusi kita berbeda, artinya tidak melakukan untuk yang pada wilayah privat gitu. Jadi hanya kalau seandainya mau nebang pohon di jalan harus izin gitu. Iya, betul gitu. Pak, kalau seperti kita
bercermin di negara tetangga Singapura gitu Pak, itu masing-masing pohon kan ada name tag-nya. Kita teridentifikasi itu nggak sih Pak? Sejauh itu nggak? Untuk saat ini name tag membara, tapi sebenarnya kita kalau data terkait dengan nama pohon, kemudian jumlah, itu sebenarnya kita punya. Oh, jadi collective aset gitu. Iya, cuman memang yang terbaik itu adalah ada name tag, sehingga artinya ketika ada 1-2 yang hilang, kita tahu nih nomor ini nggak ada nih gitu. Nah itu yang ke depan kita akan coba lakukan itu. Tapi untuk contoh nih jalan A ini berapa sih jumlah pohonnya? Nah, itu kita punya itu datanya itu. Oke. Kalau seandainya pihak swasta mau mengambil alih untuk pemotongan pohon itu bisa nggak sih Pak? Atau sejauh ini hanya semuanya Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan fungsi itu? Kalau kita amati di tingkat lapangan ada beberapa swasta, terlepas dia punya izin resmi atau tidak ya, itu kita perhatikan tuh ada. Apakah itu bisa atau tidak? Sebenarnya kalau kita merujuk ke aturan, ketika yang dilayani itu wilayah-wilayah privat, itu kan hubungan bisnis to bisnis. Artinya kan memang kita nggak masuk pada wilayah sana. Yang penting siapapun itu tentu harus mengerti ketentuan tentang perda tadi, karena memang di wilayah publik itu tentu ada aturannya. Tapi kalau di wilayah privat nih, contoh pekarangan kita atau kebun kita, kemudian tentu itu urusan tadi tuh. Apakah dimungkinkan? Mungkin perizinan usaha yang lain, menurut saya itu bisa potensi untuk kemudian dilakukan kalau menurut saya. Iya. Sebagai usaha swasta ya. Ini pohon-pohon di median jalan, ruang terbuka hijau itu sejauh mana sih Pak? Ini butuh dipangkas, apa komponen yang harus dilihat gitu? Ya sebenarnya secara persis sih kita tidak ada, tapi sebenarnya secara kasat mata kita kan bisa melihat ya. Satu tentu ketika itu berbahaya bagi pengguna jalan, tentu kewajiban kita adalah kemudian melakukan pengawasan perapian, kan gitu. Dari sisi mana? Dari sisi tentu dari fisik pohon itu sebenarnya kan kita bisa lihat. Atau kalau terlalu rimbun atau percabangannya terlalu besar, kan gitu kan? Nah itu sudah semestinya itu bagian dari rutin pekerjaan kita ya. Mestinya kita melakukan pemangkasan. Ya, gitu. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup periodikal nggak sih Pak untuk pemangkasan? Kita melihatnya begini. Hari ini kita ada 2 tim. Kita bagi tim itu memang 2 shift. Shift itu kenapa kita bilang hanya sebutan aja sih, ada malam, ada siang. Kenapa? Karena banyak juga jalan-jalan kita, pohon-pohon kita itu yang kemudian menutupi lampu. Sehingga kalau malam itu lebih jelas terlihat. Kan gitu, lebih jelas terlihat, ini yang harus dilakukan. Yang kedua memang menghindari pada jalan-jalan sibuk kan, kalau malam agak berkurang. Jadi kondisi-kondisi itulah yang kemudian kita lakukan. Periodik dan pengertian apakah 3 bulan sekali itu tidak, karena memang pertumbuhan setiap pohon juga berbeda-beda kan. Kondisi ya, Pak, ya. Tergantung kondisi. Kadang-kadang ada juga laporan ini di sini agak membahayakan gitu kan. Nah, kita lakukan. Tapi di luar tadi bahwa memang kita punya tugas merapikan, menatakan, tentu ada perkecualian lah seringkali. Contoh mungkin di pekarangan tapi membahayakan bagi masyarakat, tentu itu perkecualian kan gitu. Walaupun selama ini permohonan itu selalu berbunyi membahayakan, selalu berbunyi tua. Tentu itu tugas kami mengecek. Kalau ini memang ini membahayakan nih. Gitu gitu. Karena begini Pak, ini kesempatan yang baik ya. Jadi permohonan itu sebenarnya ada 2 selama ini. Memang dia tua dan rapuh, tapi ada banyak juga itu Pak, dia sengaja dimatiin. Disuntik, ada Pak pohon itu mungkin karena pada saat dilihatnya harus ada izin dan sebagainya, ada yang sudah sengaja dibunuh itu Pak. Nah itu jangan salah kalau ada kelihatan pohon di pinggir jalan mati gitu, belum tentu itu karena dia mati dalam pengertian tua tapi banyak juga yang sengaja dia dimatiin. Nah ini makanya sebenarnya ini yang mungkin harus kita sosialisasikan gitu kan. Nah kenapa? Karena kalau semuanya kemudian orang berpikir dibunuh, ya habislah. Sayang sekali. Ya, itulah makanya kita itu seringkali gini, agak dilema bagi kami. Dalam satu sisi gini, tadi kita punya kewajiban untuk melakukan penanaman, menambah luas
ruang terbuka hijau, pada saat yang sama banyak juga permohonan orang minta ditebang. Oh. Jadi memang itu butuh wise betul kita, mana yang harus kita layani, mana yang harus dilayani. Bukan karena kita tidak mau dalam pengertian, oh ini males atau bukan, tapi karena ada tadi tuh kewajiban kami itu memperbanyak pohon. Iya, bukan mengurangi. Bukan mengurangi pohon, kecuali tadi tuh melakukan perapian. Nah itu cuman itu yang kadang-kadang menjadi dilema di kita. Makanya kita lebih senang itu kalau orang datang. Karena artinya datang itu kita bisa sampaikan langsung diskusi kan. Ini loh Pak ketentuannya, ini seperti ini. Tapi kalau per WA, kadang lewat sosmed, ada yang, nah itu seringkali mungkin ada persepsi yang kurang pas lah sebenarnya begitu. Karena bermohon ini ya Pak. Iya. Pak diminum dulu, kita santai saja. Iya. Kita lanjut lagi nih Pak. Sejak 2013 apa nih Pak, perda apa perwali? Perda itu terbit, itu seberapa efektif sih? Nah sebenarnya begini, saya sendiri artinya mencoba mempelajari secara detail perda ini tentu sejak saya diberi tanggung jawab di yang berurusan dengan ini. Saya sendiri kan 2024 saya mulai dikasih kepercayaan atau tanggung jawab di urusan yang terkait dengan bidang ini kan gitu. Nah seberapa efektif tentu yang sebelumnya saya tidak bisa menilai, tapi yang saya rasakan itu karena banyaknya permohonan dan kadang-kadang itu juga justru dalam tanda kutip itu orang-orang kita dalam pengertian pemerintah justru banyak juga yang menurut saya berarti sebenarnya ini kurang efektif. Mungkin memang perlu dilakukan upaya lain, mensosialisasikan atau penyebar luasan lewat leaflet dan mungkin podcast seperti ini juga sebagai bagian untuk menyampaikan bahwa memang ada ketentuannya, tidak bisa juga serta-merta itu melakukan penebangan sendiri atau tadi tuh semua pohon pokoknya permohonannya harus ke DLH dan sebagainya. Nah itu termasuk tadi ada informasi yang berkembang begini. Kalau di swasta mahal, ada juga kalau di DLH murah. Salah juga itu, murah dalam pengertian itu. Kenapa? Karena beli bibit sesuai perda dengan tinggi 2 meter, itu mahal Pak. Iya benar Pak. Mahal itu, karena dia diikat dengan tinggi 2 meter di perda itu. Itu tidak murah memang. Nah, coba dicek, itu harga juga lumayan. Jadi kalau 40, itu duit yang mereka keluarkan itu mahal juga. Jadi kalau kita mampu menjelaskan itu dengan tepat, saya yakin tidak semua orang itu serta-merta minta dipotongkan. Nah, tapi karena selama ini mungkin itu tidak tersampaikan dengan baik, jadi seakan-akan minta aja ke pemerintah di daerah, karena pasti nih free, kan gitu kan? Karena pemerintah gitu ya. Ya, itu dari situ saya melihat memang tentu nanti dibutuhkan apakah sosialisasi atau penyebar luasan dalam bentuk mungkin leaflet atau acara-acara begini sehingga nanti perda itu lebih meluas lah. Nah itu pemahaman itu ya Pak. Karena selama ini kita kalau ada teman-teman lurah atau teman-teman RT itu kita langsung pesankan, tolong dijelaskan ya ke RT-RT-nya bahwa situasinya seperti ini loh, tusi kita seperti ini, kemudian perda ini ada perda begini. Supaya apa? Jadi kalau nggak kepepet betul, satu kami biasanya seperti ini. Kalau membahayakan jiwa, itu udahlah. Kita nggak perlu ada pegang, pegang semua ini nggak sesuai perda, itu nggak boleh berlaku seperti itu. Sama dengan jabuk memang. Jabuk itu kan berisiko juga kan atau mati. Nah, kalau pada posisi itu mau ini bagusnya sih kalau memang peralatan kita bisa, ada ini bagusnya dibantu gitu kan. Oh gitu. Terus kalau terkait masyarakat yang iseng mematikan pohon gitu, itu ada pengawasannya nggak sih? Memang sebenarnya ketentuan pasal itu sebenarnya lumayan juga. Dia ada kan di pasal 17 kalau tidak salah ya, itu bahwa ada denda 50 juta, kurungan 6 bulan. Cuman memang kita harus lebih bijak gitu ya. Ketahui bersama lah ketika akan melakukan hal-hal seperti itu kan rasanya itu akan sangat sulit kan, sehingga memang yang terbaik ketika kemudian orang melakukan itu sebenarnya kita cari itu bukan dalam sampai detik ini memang belum pernah seumpama kita kemudian melakukan penindakan secara anggaplah secara hukum memang, tapi setidak-tidaknya biasanya kita panggil, kita kasih surat peringatan itu sebagai bagian dari bahwa ini nggak bisa seperti ini, tidak dibolehkan. Nah, situasinya seperti itu yang terus
apa strateginya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini Pak terhadap orang-orang yang iseng atau permohonan yang banyak masuk semuanya ditangani oleh DLH, itu strateginya apa nih? Selama ini sih tadi bahwa siapapun yang berkirim surat, apakah kita balas lewat surat atau kita datangin memang. Jadi cek, datangin, dikasih penjelasan. Oke. Artinya ini bisa dilakukan atau tidak, jadi kita sampaikan. Dasarnya ada perda, kemudian ada tusi kita dan sebagainya. Kenapa itu tetap harus dilakukan? Terlepas kita lihat dia tempat privat, barangkali siapa tahu ternyata itu membahayakan. Kan tentu juga harus kita layani kan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kita loh. Yang kedua tentu tadi tuh ketika ada teman-teman kelurahan, karena banyak juga tuh teman-teman lurah yang kemudian mungkin karena dari RT gitu kan. Nah kemudian kalau kita bisa berkomunikasi langsung, kita langsung jelaskan sekalian. Atau perdanya itu seringkali juga kita akan share. Ini loh ada perda yang kemudian itu bisa menjadi rujukan bersama. Kenapa? Karena perda itu bukan milik DLH. Perda itu milik Kota Samarinda. Artinya kita semua itu menjadi bagian yang harus menjalankan perda kan gitu. Nah selama ini merasa kalau ada perda itu seakan-akan itu perdanya DLH, bukan. Nah, itu hal-hal yang terus kita dorong lah, kita sampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Oke, gitu ya. Kalau seandainya saya ingin ngajukan izin pemotongan ini kemana nih Pak? Tentu ke Dinas Lingkungan. Langsung ke Dinas Lingkungan. Itu tentu seperti layaknya permohonan lain, biasanya kan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, gitu kan. Sama akan memohon untuk melakukan akad pemangkasan atau apa pemotongan gitu kan. Yes. Biasanya sih menunjukkan alamat, kemudian melampirkan dokumentasi foto. Lebih bagus kalau memang koordinatnya ada supaya kita lebih mudah. Kita bisa lihat, oh ini posturnya masih bagus biasanya gitu kan. Oh ini kelihatannya lokasinya bukan di wilayah publik nih, tapi tetap. Nah, kalau ada permohonan, biasanya kepala dinas kemudian mendisposisikan ke bidang kami. Kemudian selama ini kalau itu masuk, kita disposisi lagi untuk tim di lapangan cek. Jadi nggak serta-merta dipotong, dianalisa dulu karena ya. Begini Pak, pada saat kita mau menggerakkan unit itu kan sudah ada hitungannya, maksudnya BBM harus kita siapkan. Ya. Jadi memang harus ada yang cek dulu. Nah setelah cek, oh ini memang pantas untuk sesuai untuk dipotong atau dipangkas, kemudian barulah akan bergerak unit ke arah sana supaya tidak mubazir juga sampai di sana ternyata tidak bisa dilakukan. Karena begini, kadang-kadang itu ada yang keberatan si A karena mungkin dia khawatir, tapi sebenarnya pohon itu punyanya orang lain, itu ada juga. Jadi tidak serta-merta juga kita mau langsung, kenapa loh nanti diprotes orang, dan itu ada beberapa kejadian juga gitu. Jadi memang yang paling pasti harus di cross check di lapangan, melihat langsung, kemudian kita jadwalkan kapan kita bisa lakukan pelaksanaan. Kalau memang itu harus kita potong. Jadi memang tidak semuanya permohonan itu harus kita sesuai begitu. Harus dianalisa. Tapi kalau di wilayah Samarinda ini yang memiliki resiko tinggi untuk pohon-pohon itu roboh, itu daerah mana sih Pak? Tentu hari ini kan gini ya, kalau yang di jalanan sebagian juga ada, tapi hari ini karena kita sudah mulai kita sisir, artinya pada wilayah yang memang membahayakan, terutama yang di wilayah publik itu sisir potong, karena itu tugas rutin, tanpa ada pemberitaan orang pun kita harus lakukan. Ya itu kan pencegahan. Jadi kita berikan arahan betul kepada tim yang di lapangan bahwa harus dibedakan antara permohonan dengan pekerjaan yang melekat. Yang melekat itu apa? Ya tadi melakukan pemangkasan di median untuk pohon peneduh. Artinya dimanapun kita berjalan, ketika kita melihat dan itu ya udah itu harus dilakukan. Tentu yang berikutnya yang permohonan tadi kan gitu kan. Nah kalau kita bicara di mana, biasanya kalau yang tipikalnya itu bukan di median jalan, itu sama dengan sebenarnya kalau kita mau merujuk itu ke apa yang sering dilakukan oleh teman BPD di resiko bencana tanah longsor itu kan, pasti dia akan beririsan kan. Karena pada wilayah-wilayah tersebut juga ketika longsor udah pastilah ada juga pohon yang mengiringinya, biasanya kan seperti itu. Nah, gimana kita melihatnya? Sebenarnya lebih mudah kalau kita karena ada peta risiko bencana itu ya tanah longsor. Sebenarnya ya di wilayah-wilayah itulah pasti dengan kelerengan yang curam, seperti kondisinya masih penampakan tanaman pohon-pohonnya juga memang
terlihat berisiko. Biasanya kan terlihat sebenarnya seperti itu. Oke, Pak. Kita udah bicara motong nih. Ntar dulu sebelum kita geser, dalam 1 bulan berapa banyak sih Pak permohonan masuk untuk pemotongan itu? Kalau kita mungkin persisnya ya, tapi hampir setiap hari itu kalau permohonan ya, walaupun tidak semuanya tadi ya, itu hampir setiap hari kita bisa rata-ratakan itu surat itu pasti ada. Ada masuk yang pemotongan itu. Sehari kalau surat baca itu bisa 1 atau 2 surat itu. Ada masuk ya Pak? Masuk itu. Tentu tadi kita pilih, kalau memangnya ya kita nggak layani, tapi datangin. Kalau memang harus kita balas. Gitu. Ini belum ya waktunya pemotongan atau belum, tidak, kondisi pohonnya masih bagus atau tegak, kemudian tidak juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLH. Biasanya itu alasan-alasan ketika kita tadi tidak melakukan pelaksanaan yang diinginkan oleh si pemohon. Pak, kalau dengan tugas tanggung jawab untuk penanaman masuk di Bapak nggak sih? Pada saat orang ingin motong kan harus menyerahkan 20 bibit. Nah itu beda tanggung jawab lagi ya? Kalau penyerahannya tentu ke kami. Nah, tapi kalau untuk penanaman tentu di tempat bidang tata lingkungan dan pertamanan tentu juga ada upaya penanaman. Nah, karena ada pertamanan kan, dan memang itu kecenderungannya memang menanam pada wilayah yang disebut tadi. Apakah dia di hutan kota, di taman, kan di median jalan dan sebagainya. Namun demikian, selain di bidang kami itu ada bidang pencemaran, karena dia ada urusan kerusakan lingkungan. Nah, itu juga seringkali juga melakukan penanaman pada wilayah pada lahan kritis, gitu kan. Itu. Jadi semacam reboisasi gitu? Ya, semacam itulah. Karena kalau reboisasi sebenarnya kan diperuntukkan untuk bekas hutan ya. Dia reboisasi dengan penghijauan itu kegiatannya seperti sama, nanam. Cuman pembedanya apa? Satunya di kawasan hutan, satunya di luar kawasan hutan. Jadi kalau penghijauan itu di luar kawasan hutan. Kalau reboisasi itu kawasannya harus hutan. Nah, itu disebut reboisasi. Reboisasi. Kalau kita di kota penghijauan. Karena mungkin ada nilai estetika yang harus diterapkan kali ya Pak kalau di kota ya. Kalau di hutan kan tanam aja gitu. Tergantung dia akan difungsikan sebagai apa. Kalau dia fungsinya hutan kota, sebenarnya sama, miniatur dari hutan alam. Cuman kawasannya dia bukan disebut sebagai kawasan hutan. Jadi ya tadi dia apa yang disebut dengan APL, area peruntukan lain. Yang pasti dia di luar yang disebut dengan kawasan hutan. Tapi kalau difungsikan sebagai hutan kota, sebenarnya dia harus jadi hutan, cuman tempatnya di kota. Gitu. Ya, miniaturnya. Iya, kalau kemudian dia difungsikan apa? Kamu difungsikan sebagai taman atau taman kehati. Ya tentu ada syarat-syarat memang. Kalau taman kehati dia berfungsi sebagai apa? Oh, dia sebagai percontohan tanaman lokal. Nah, memang harus dia. Tapi kalau kita fungsikan hutan kota, ya tanam aja. Pokoknya jadi hutan aja deh. Nah, makanya seringkali itu yang sebagian orang kan tidak, namanya di kota ada hutan yang kesannya itu kayak di hutan. Ya memang sebutannya kalau disebut hutan kota ya memang begitu. Tidak seperti indah, rumputnya dipotongin. Memang enggak, memang. Nah, itu kadang-kadang yang sedikit membedakan karena memang pemahaman yang variasinya lebar betul lah. Beda ya Pak. Lain kalau kebun raya gitu, mungkin lebih rapi gitu kali ya. Ya, kebun raya tentu dia bagian dari koleksi kan. Jadi lebih ada estetikanya. Pasti ada, karena akan dikunjungin, kemudian penempatan jenis-jenis yang sebagai koleksinya tadi sekaligus sebagai estetika kan. Nah, itu memang berbeda. Oke, jadi kalau ingin lebih jauh tentang izin pemotongan lahan, bisa datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup yang di Jalan MT Haryono ya Pak? Siap, ya. Nomor 1, Samarinda. Bidang apa nih Pak? Bidang tata lingkungan dan pertamanan. Nah, data lingkungan. Terakhir nih Pak, harapannya Pak, ini kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, terutama di Kota Samarinda ini gimana Pak? Yang pertama tentu karena kebetulan begini, bidang tata lingkungan dan pertamanan ini kan selain tadi kemudian bertanggung jawab terhadap pemeliharaan taman atau RTH dalam pengertian hutan kota dan tadi taman kehati dan sebagainya. Sebenarnya memang bidang tata lingkungan itu juga bertanggung jawab terhadap perizinan ya.
Oke. persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan. Ya. Oh, langsung ke situ juga, Pak? Ya, sebenarnya kalau tadi bagaimana kalau sebenarnya di ruang itulah kita bisa sebenarnya juga memberikan warna. Jadi artinya gini, kenapa? Karena kan sebenarnya menjaga kualitas lingkungan itu kan sebenarnya manfaatnya untuk semua. Bukan hanya pemerintah, tapi lebih banyak sebenarnya apakah itu masyarakat atau dunia usaha. Makanya di pembahasan persetujuan lingkungan lah kita selalu menekankan tadi. Jadi jangan bicaranya yang penting usaha itu berjalan, tetapi juga pada saat yang sama bagaimana kita memastikan lingkungan hidup kita itu tidak menurun secara drastis. Kalau bisa dipertahankan, itu pasti kita lakukan. Kenapa? Karena memang di ruang itulah lingkungan kita tetap terjaga, masyarakat juga tidak terdampak secara signifikan, dunia usaha juga tetap berjalan seperti apa yang direncanakan, dan pemerintah tentu berkewajiban tadi memastikan usaha jalan, masyarakat terlindungi, lingkungannya tetap jaga. Nah, itulah kemudian yang coba kita lakukan di bidang kami, karena memang kebetulan ada di wilayah yang istilahnya dari sisi hulu usaha yang akan berjalan kan gitu. Itu ini menarik nih Pak, kita tambah aja nih, persetujuan lingkungan itu apa saja sih yang membutuhkan persetujuan lingkungan itu? Kalau kita mengacu kepada ketentuan, sebenarnya kalimatnya hanya seperti ini sih. Usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan. Itu saja. Jadi apapun, baik itu sifatnya usaha atau kegiatan yang kemudian atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan itu harus memiliki persetujuan lingkungan. Yang membedakan kemudian nanti kalau menimbulkan dampak penting maka disebutnya AMDAL. Ketika kemudian menimbulkan dampak tapi dianggap tidak penting itu bisa UKL-UPL, di bawahnya baru ada SPPL. Tapi secara prinsip kalimat tadi sebenarnya mengikat, tinggal nanti kita lihat apakah harus AMDAL, apakah harus UKL-UPL atau harus SPPL. Gitu. Jadi tergantung resikonya ya Pak? Iya. Kalau di izin usaha online single submission itu langsung tersaring sendiri ya Pak? Sistem itu memang diciptakan tujuannya untuk itu. Karena apa? Memang kan apakah dia AMDAL, UKL, UPL itu kan sebenarnya